Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini dengan kemudahan dari Allah dan rahmat darinya, kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Walaupun di hari kerja, namun Bapak Ibu masih menyempatkan untuk hadir ke masjid sebelum melakukan aktivitas yang lain. Barangkali banyak di antara saudara kita yang ada di Jakarta ini, mereka sudah berada di perjalanan saat sebelum subuh, sehingga mungkin dia tidak bisa mengikuti kegiatan sholat jamaah sebagaimana yang kita lakukan. Semoga nikmat semacam ini selalu Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati indahnya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan disambung dengan zikir pagi. Kali ini kita akan membedah satu masalah yang ini ada di buku saya, judulnya Bila Ku Mati. Namun karena sesinya sangat singkat, sehingga kita mengambil salah satu subbab yang ada di buku itu, dan insya Allah yang akan diangkat adalah melihat tentang alam arwah, tentang ruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu buku khusus yang ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Buku itu berjudul Ar-Ruh. Dan buku ini statusnya adalah buku yang valid penisbatannya kepada Ibnul Qayyim dan ditulis setelah beliau membersamai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, insya Allah beberapa dalil yang disebutkan dalam buku itu, baik yang dari hadis maupun dari perkataan para sahabat, bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini termasuk salah satu referensi kami untuk menulis tentang masalah ruh. Berkaitan dengan kematian dan arwah, terkadang di sana ada keyakinan yang dimiliki oleh seorang hamba, tapi berangkat dari budaya. Berangkat dari budaya itu artinya dia meyakini ini, tapi tidak punya landasan dari sisi dalil. Sehingga kalau dia ditanya, kenapa kamu yakin ada seperti ini? Loh, katanya demikian. Katanya dan katanya. Padahal sesuatu yang gaib itu tidak boleh kita yakini dengan latar belakang katanya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya landasan ilmunya. Sehingga kalau kita punya keyakinan A, punya keyakinan B, tapi latar belakangnya hanya karena kata orang seperti ini, kata orang tua saya seperti ini, katanya seperti ini, itu tidak boleh. Karena masalah hal yang gaib, kita tidak boleh berbicara tentang hal gaib kecuali atas landasan ilmu. Karena itu Allah menyinggung dalam Al-Quran, adanya perdebatan yang terjadi di kalangan manusia tentang jumlah Ashabul Kahfi. Sebagian di antara mereka mengatakan, Ashabul Kahfi itu jumlahnya ada 3. Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 5 orang. Yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib. Lalu kata Allah, menebak-nebak hal yang gaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada juga yang bilang jumlahnya 7, yang ke-8 anjingnya. Sehingga perdebatan yang terjadi di situ karena semuanya tidak ada dasar, maka dikatakan oleh Allah rajman bil ghaib. Orang ini hanya menebak-nebak hal yang gaib. Sehingga celaan semacam ini berlaku bagi siapapun yang dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya gaib tapi dia tidak punya landasan. Karena kita tidak boleh berbicara tentang hal yang gaib kecuali atas dasar ilmu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an,
beberapa larangan, di antaranya Allah mengatakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah atas nama Allah yang kalian tidak punya ilmunya. Nah, salah satu di antara permasalahan yang mungkin sering dibicarakan oleh orang tapi tidak punya landasan ilmu adalah masalah arwah. Mungkin ya, Bapak Ibu barangkali pernah mendengar ada yang bilang bahwa orang itu kalau sudah mati, maka selama sekian hari arwahnya akan pulang ke rumahnya. Atau ada juga yang mengatakan kalau orang itu berada di bulan tertentu, arwah itu pulang ke rumah. Orang Jawa menyebut bulan Sya'ban dengan sebutan apa? Ruah. Kenapa disebut bulan ruah? Dari kata arwah. Karena sebagian di antara mereka meyakini bahwasanya di bulan Sya'ban itu, 1 bulan menjelang Ramadan, arwah orang yang meninggal itu akan balik ke rumah. Lalu mereka mengadakan acara-acara khusus dalam rangka untuk mengirim doa untuk para arwah. Dengan keyakinan arwah itu biar tenang di sana sehingga balik lagi ke alamnya. Nah, keyakinan seperti ini tentu saja karena ini menyinggung hal yang gaib, seharusnya orang punya landasan. Apa dasarnya kau bilang seperti itu? Kalau tidak ada, maka sebaiknya jangan menyampaikan, sebab kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad, semua itu nanti akan ditanya oleh Allah. Baik. Sekarang kita akan membacakan beberapa catatan berkaitan dengan masalah arwah. Catatan yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa roh itu termasuk hal yang gaib yang menjadi urusan Allah. Saya ulangi ya, bahwa roh, pembahasan tentang roh ini termasuk pembahasan hal yang gaib yang itu murni menjadi urusan Allah. Maka seorang hamba tidak boleh bicara tentang roh kecuali berdasarkan dalil. Apa alasan bahwasanya kita tidak boleh berbicara tentang roh kecuali ada dalil? Saya sebutkan di sini keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah membahas firman Allah di surat Al-Isra ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruh, sampaikan wahai Muhammad. Ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Tentang sababun nuzul ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat dalam tafsir beliau dengan sanadnya yang disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Bahwa dulu orang musyrikin ingin membuktikan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka itu konsultasi sama Yahudi. Kenapa konsultasi ke Yahudi? Karena Yahudi kan sudah punya kitab Taurat. Sehingga dalam kitab Taurat itu sudah ada beberapa berita, sementara Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca isi Taurat. Maka mereka konsultasi ke Yahudi. Kira-kira pertanyaan apa yang cocok untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad untuk membuktikan kenabiannya. Lalu Yahudi itu menyarankan, coba tanyakan kepada dia tentang ruh. Bisa nggak dia jawab? Akhirnya mereka pun bertanya kepada Nabi SAW tentang ruh. Ketika mereka bertanya tentang ruh sesuai dengan saran Yahudi, Rasulullah SAW nggak bisa memberikan jawaban. Sampai Allah turunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qul, maka jawablah, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh dan tidak diberi ilmu yang Allah miliki kecuali sedikit. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, makna firman Allah Ta'ala, qulir ruhu min amri rabbi, ay min sya'nihi, wa mimma sta'thara bi ilmihi dunakum. Ruh itu urusan Allah,
di antara perkara yang ilmunya Allah rahasiakan sehingga kalian tidak mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kepada kalian, baik ilmu tentang roh maupun ilmu tentang yang lainnya, illa alal qalil, kecuali sedikit sekali dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa tabaraka wa taala. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui ilmu yang Allah miliki kecuali sebagian yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi di antara prinsip yang perlu kita pahami begini, Pak. Kita mengakui keesaan Allah. Lalu muncul pertanyaan. Allah itu Maha Esa dalam hal apa, Pak? Dalam banyak hal. Salah satunya adalah Allah Maha Esa dalam masalah mengetahui, memiliki ilmu. Dialah satu-satunya zat yang memiliki ilmu yang sempurna. Sedangkan manusia dia tahu karena diberitahu oleh Allah. Kalau manusia tidak diberi ilmu oleh Allah, tidak diberitahu oleh Allah, maka dia tidak akan mengetahui. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Oleh karena itulah Allah tegaskan dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Manusia tidak bisa mengetahui sebagian dari ilmu yang Allah miliki kecuali yang Allah kehendaki. Jadi apa yang kita tahu saat ini, apapun itu, baik untuk urusan duniawi maupun urusan agama, kita perlu meyakini ini ilmu yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana rizki yang kita miliki, yang Anda manfaatkan, yang Anda konsumsi, itu pemberian dari Allah. Pada waktu kita lahir, kita dalam kondisi nol. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang waktu lahir di tangannya bawa cincin? Ada? Tidak ada. Ada nggak di antara bapak-bapak yang waktu lahir sudah hafal Al-Fatihah? Tidak ada. Sehingga kita lahir dimulai dari apa? Dari nol. Pengetahuannya nol, materi yang dimiliki juga nol. Lalu setahap demi setahap Allah berikan kepada dia kemampuan sehingga dia bisa mengetahui A, mengetahui B karena diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ketika kita beraktivitas, Allah kasih kita rizki setahap demi setahap sampai kemudian ada orang punya properti A, punya properti B dan seterusnya. Baik. Intinya di sini kita tidak boleh bicara tentang ruh kecuali atas penjelasan yang diberikan oleh Allah baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi kalau ada orang yang bilang bahwasanya arwah itu begini, arwah itu seperti ini dan seterusnya, dia bertanggung jawab untuk mendatangkan dalil. Kalau tidak, sebaiknya kita tidak berbicara seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, bahwa arwah itu makhluk, roh itu makhluk. Alhamdulillah, insya Allah cukup mudah Pak kita menerima seperti ini. Tapi ternyata di sana ada orang yang salah paham tentang status roh. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan roh itu bagian dari unsur Tuhan yang dilekatkan kepada jasad hamba. Makanya mungkin di antara jamaah pernah ada yang mendengar ya ungkapan bahwa dalam diri manusia itu ada dua unsur. Ada unsur lahud dan ada unsur nasut. Pernah dengar istilah itu, Pak? Nah, istilah ini itu berangkat dari pemahaman bahwasanya roh itu bagian dari zat Allah yang dilekatkan kepada jasad manusia. Tapi ini pemahaman yang jelas menyimpang. Tidak benar seperti itu. Karena tidak ada bagian dari zat Tuhan yang menyatu dengan makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Dan dia terpisah dari makhluknya. Maka kalau ada yang mengatakan bahwasanya arwah itu menyatu atau bagian dari unsur Tuhan yang dilekatkan kepada jasad makhluk, kemudian diwujudkan dalam pemahaman bahwa dalam jasad manusia, misalnya dalam diri saya ini Pak, ada unsur lahud, ada unsur nasut. Membingungkan memang, tapi ini pemahaman yang keliru. Unsur lahud adalah unsur ketuhanan, unsur ilahiyah.
Unsur nasut adalah unsur kemanusiaan, unsur fisik. Nah terus unsur ketuhanan itu bentuknya apa? Arwah itu. Oh enggak demikian. Arwah itu makhluk. Sehingga nggak mungkin makhluk itu adalah unsur Tuhan. Apa dalilnya? Ulama sepakat bahasanya makhluk atau arwah ini diciptakan oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa. Di situ dinyatakan ruhul adami mubtada'ah bittifaqi salafil ummah wa a'immatuha wasailu ahli sunnah wa qad haka ijma'ul ulama ala annaha makhluqah ghairu wahidin min a'immatil muslimin mithlu Muhammad bin Nasir al-Marwazi. Kata beliau di sini bahwasanya para ulama sepakat bahwa ruh manusia itu diciptakan oleh Allah. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi, al-imam al-masyhur, seorang ulama terkenal, alladzi huwa a'lamu ahli zamanihi bil ijma' wal ikhtilaf. Di antara ulama yang paling tahu tentang masalah perbedaan pendapat dan masalah yang disepakati oleh para ulama di zamannya. Wa kadzalika Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Demikian pula yang pernah disampaikan oleh Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Baik. Sehingga siapa yang mengatakan bahwasanya dalam diri manusia itu ada unsur Tuhan dan roh itu unsur Tuhan, ya jelas ini pemahaman yang menyimpang. Baik, selanjutnya. Berikutnya catatan berkaitan dengan roh. Ada orang yang bertanya, Pak, kalau kita sudah sepakat bahwasanya roh itu adalah makhluk dan dalam jasad kita itu ada roh, lalu posisi roh itu ada di mana? Apakah di jari kita? Ataukah di hidung kita? Ataukah di mata kita? Atau di otak kita? Atau ada di mana? Di mana posisi roh? Roh yang ada pada jasad kita ini ditiupkan oleh Allah melalui malaikat saat kita berada di dalam rahim di usia berapa, Pak? 4 bulan, 120 hari. Makanya wanita kalau ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menjalani masa iddah berapa lama? 4 bulan, 10 hari. Kenapa menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari? 4 bulan itu adalah masa di mana malaikat meniupkan roh di janin. 10 hari itu toleransi gerakan. Karena di masa silam tidak ada teknologi seperti sekarang. Orang bisa melihat isi rahim dengan USG. Sehingga karena tidak ada teknologi seperti itu, cara wanita masa silam untuk bisa mengetahui apakah rahimnya itu ada bayi atau tidak, mereka indikatornya adalah gerakan. Sehingga kalau misalnya ada kasus ya, seorang lelaki hubungan badan dengan istrinya di malam hari, subuhnya mati, kemudian jadilah anak. Kemudian sampai kapan seorang ibu ini bisa tahu kalau di situ ada jasadnya? Ketika dia sudah berusia 4 bulan, 10 hari nanti akan ada gerakan. Disitulah bukti bahasanya arwah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat di usia 4 bulan. Dan ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yauman." Kalian itu diciptakan oleh Allah dalam rahim ibu kalian selama 40 hari dia menjadi nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi alaqah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian jadi mudghah selama 40 hari. Sehingga 40 hari yang pertama alaqah, 40 hari yang kedua, 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Itu istilah dalam dalil. Kalau dalam dunia biologi misalnya ada istilah yang lain ya sah-sah saja. Sudah? Begitu di usia 120 hari Allah mengutus malaikat untuk menetapkan 4 takdir. Apa saja, Pak? Amalnya,
ajalnya, rizkinya, dan ujung dari kehidupannya. Apakah dia menjadi orang yang bahagia ataukah orang celaka? Ada sebagian orang yang berkomentar seperti ini. Mas, katanya dalam Al-Quran, di antara yang dirahasiakan oleh Allah adalah isi rahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Tapi sekarang kan kita lihat, teknologi demikian maju sehingga orang sudah bisa melihat isi rahim bahkan 3 dimensi. Ada USG 3 dimensi ya. Nah, sehingga dia bisa lihat bagaimana kondisi janin, bahkan sampai denyut jantungnya dia bisa lihat. Apakah berarti teknologi itu membatalkan kebenaran Al-Quran? Jawabannya tidak. Kok bisa, Mas? Kan sekarang sudah bisa melihat dengan detail. Bahkan sampai rambut bayi saja kelihatan. Baik, kami sampaikan. Tolong carikan, ada nggak USG yang bisa melihat takdirnya bayi? Kalau ada, mari kita beli bareng-bareng. Ada, Pak? Nggak ada ya? Padahal bayi itu sudah ditakdirkan. Dia nanti akan amalnya seperti ini, ajalnya sekian tahun, jatah rizkinya sekian triliun misalnya. Ada nggak USG yang bisa melihat takdirnya bayi? Jelas tidak ada. Maka selamanya ayat Al-Quran tidak akan pernah menyalahi realita. Memang tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Tapi pernyataan Al-Quran selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan realita. Baik. Nah, arwah yang ditiupkan oleh Allah dalam janin ini, terus tempatnya di mana? Ada sebuah keterangan yang disampaikan dalam Majmu' al-Fatawa. Penulisnya mengatakan, la ikhtisasa lirruhi bi syai'in minal jasad. Arwah yang ada pada diri manusia itu tidak memiliki keterkaitan khusus pada satu bagian tertentu dari tubuh. Jadi arwah itu tidak menetap di jantung saja, tidak menetap di liver, tidak menetap di otak, tidak menetap di kepala, tidak. Bal hiya sariyatun fil jasadi kama tasil hayatul lati hiya aradun fi jami'il jasad. Tapi arwah itu menyebar ke seluruh badan sebagaimana ya, hidup itu ada di seluruh badan. Sehingga badan kita ini Pak, misalnya Pak, jari ini ada sel yang hidup nggak Pak? Ada sel yang hidup enggak? Ada. Sudah? Sepanjang dia masih nempel dan menyatu dengan badan utuh, maka dia hidup. Baik. Nah, di penjelasan ini arwah seperti itu. Penjelasan beliau ini didukung oleh hadis Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ketika Nabi SAW bercerita bagaimana proses arwah itu dicabut oleh Allah. Nabi SAW menyebutkan perbandingan 2 jenis manusia. Mukmin yang baik dan yang kedua adalah orang non muslim. Kata Nabi SAW, wa innal abdal kafira. Apabila seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Apabila dia sudah mau meninggalkan dunia dan mendekati akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Maka turun para malaikat yang wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh, mereka membawa kain musuh. Fayajlisuna minhu maddal basar, kemudian duduk di sekitar mayit. Lalu datanglah malakul maut. Saat dia duduk di dekat kepalanya, malakul maut ini memanggil orang yang mau mati ini dengan panggilan ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Mari kita keluar menuju murka Allah, menuju hukuman Allah. Arwahnya dipanggil dengan cara apa? Diajak untuk menuju murka Allah. Apa kata Nabi SAW? Fatafarraqa fi jasadihi. Roh tadi pun mencengkram di seluruh badannya. Dia nggak mau keluar. Fatafarraqa fi jasadihi. Roh itu mencengkram di seluruh badan orang ini. Fayantazi'uha kama yuntaza'us safud minas sufil mablul.
kemudian dipaksa oleh malaikat dengan cara dicabut keras, sebagaimana gambaran yang diberikan Nabi SAW ya. Bapak tahu gancu Pak? Gancu ya, alat yang biasanya dipakai untuk apa Pak? Ngambil sesuatu, melengkung, ujungnya runcing kayak pancing. Seperti gancu atau anggaplah seperti pancing. Pancing yang ditaruh di kain wol yang basah. Terus ditarik dengan paksa. Kira-kira apa yang terjadi? Rusak, robek. Itulah gambaran yang diberikan Nabi SAW ketika malakul maut mencabut arwah orang yang tidak beriman. Sehingga rasa sakit yang dialami oleh orang yang tidak beriman pada saat dia meninggal dunia luar biasa. Berbeda dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ketika dia dicabut oleh Allah arwahnya, malakul maut mengatakan kepadanya, ayyatuhan nafsu tayyibah, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, ayo kita menuju ridha Allah dan ampunannya. Fatakhruju ruhuhu kama yasilul ma min fiyil as-saqa. Maka ruh itu keluar sebagaimana air yang keluar dari mulut ceret. Bapak kalau nuang air dari ceret ya, dari teko Pak, kok nggak keluar? Nyangkut airnya. Pernah nggak kayak gitu? Nyangkut nggak airnya Pak? Tidak. Semudah apa air itu keluar Pak? Langsung mengalir. Nggak pakai nyangkut Pak. Berbeda dengan gambaran ketika arwah orang yang tidak beriman itu dicabut oleh malakul maut, seperti pancing yang ditaruh di kain wol, kemudian ditarik secara paksa. Maka arwah orang yang beriman ketika dia mati dicabut oleh Allah, diberi kemudahan, terasa ringan. Disinilah kita bisa melihat ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang mukmin, sehingga arwahnya dicabut dengan cara yang sangat lemah lembut. Baik, dari sini kita bisa lihat bahwasanya roh itu merata di seluruh badan, walaupun tidak kelihatan. Oleh karena itu, kita mengimani hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, muncul pertanyaan, lalu apakah roh itu bisa mati Pak? Dan bagaimana bentuk kematian roh tersebut? Para ulama berbeda pendapat tentang apakah roh itu mati ataukah tidak pasca diciptakan oleh Allah. Sebagian berpendapat bahwa roh akan mati karena roh adalah jiwa dan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa roh tidak mati karena ia diciptakan untuk tetap ada. Yang mati hanyalah jasad. Sehingga hakikat dari kematian roh adalah saat dia dipisahkan dengan jasad. Maka status kematian roh itu terjadi ketika kapan? Ketika dia dipisahkan dari jasad. Sekarang kita bacakan beberapa keterangan berikut. Al-Qadhi Iyad pernah menjelaskan, annal arwaha baqiyatun la tafna fayan'umu al-muhsin wa yu'adzabul musi kama jaa fil Qur'ani wal athar. Arwah itu bertahan dan tidak binasa. Arwah yang baik akan diberi kenikmatan, arwah yang buruk akan diazab, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun athar, riwayat-riwayat hadis. Wa huwa madhhabu ahli sunnah, dan ini merupakan pemahaman ahlu sunnah. Demikian keterangan Al-Qadhi Iyad. Keterangan yang lain disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim. Al-Qurtubi mengatakan, wa qad hasala min majmu'il kitabi wa sunnah annal arwaha baqiyatun ba'dal maut wa annaha mutanaimatun aw mu'adzabatun ila yaumil qiyamah. Dan keseluruhan dari dalil Al-Quran dan Sunnah dapat disimpulkan bahwa arwah itu bertahan setelah terjadi kematian jasad. Arwah itu bertahan tidak binasa setelah terjadi kematian jasad.
Sehingga begitu arwah kita dicabut oleh Allah, unsur arwah ini bertahan setelah kematian jasad. Ada yang diberi kenikmatan oleh Allah dan ada yang diazab oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Keterangan yang lain juga disampaikan dalam Majmu' al-Fatawa, wal arwahu makhluqatun bila syakkin wa hiya la ta'dumu wa la tafna. Arwah itu makhluk tanpa perlu diragukan. Dia tidak lenyap dan tidak musnah. Walakin mautuha bimufaraqatil abdan. Kematian arwah adalah saat dia dicabut dari jasad. Baik, ini yang dipahami oleh para ulama Ahlussunnah. Sehingga bukankah Allah berfirman, Pak, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua pasti akan binasa dan yang bertahan adalah Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram. Baik, ayat itu kita imani. Namun ada sebagian makhluk sesuai dengan kehendak Allah yang dipertahankan oleh Allah, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka? Ternyata beragam. Ada yang dimatikan dengan cara A, ada yang dimatikan dengan cara B, sesuai yang Allah kehendaki. Baik, selanjutnya. Setelah arwah itu dicabut, dan tadi status kematian arwah adalah saat dia dipisahkan dari jasad. Muncul pertanyaan, jika arwah ini dibuat tetap sampai hari kiamat, lalu di mana posisi arwah pasca dia dicabut oleh Allah? Di mana posisi arwah pasca dicabut oleh Allah? Bapak Ibu yang kami hormati, Allah menciptakan beberapa alam. Dan alam yang bisa kita jangkau dengan indera kita hanya alam duniawi. Alam yang lain tidak bisa kita jangkau. Maka alam yang lain hanya bisa kita ketahui melalui berita. Karena indera kita tidak pernah menjangkaunya. Nah, muncul pertanyaan. Alam arwah pasca dia dicabut oleh Allah, terus arwah itu ada di mana? Para ulama menjelaskan bahwa Allah memposisikan arwah hamba itu tidak di satu tempat, tapi Allah menaruh di banyak tempat. Di mana saja, Pak? Berikut rinciannya. Pertama, arwah para nabi. Arwah para nabi berada di tempat yang tinggi, di Illiyin. Di mana? Illiyin. Nabi Muhammad SAW ketika hendak wafat, kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah apa? Kalimat terakhir yang diucapkan Nabi SAW sebelum wafat? Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiq al-A'la. Ar-Rafiq al-A'la artinya posisi yang tertinggi, yang diduduki oleh para malaikat dan arwah para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam keterangan Aisyah radhiyallahu anha, saat Nabi SAW meninggal dunia, pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi SAW di akhir hayatnya beliau mengucapkan, As'alullahar rafiqal a'la ma'a Jibril wa Mikail wa Israfil. Aku mohon kepada Allah untuk membersamai Ar-Rafiqul A'la bersama Jibril, Mikail dan Israfil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa dhahiruhu anna ar-rafiqa al-makanul ladzi tahsulul murafaqah fihi ma'al madhkurin. Makna lahiriah dari hadis menunjukkan bahwasanya ar-rafiq yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah tempat di mana orang bisa mendapatkan kebersamaan dengan para makhluk yang disebutkan, yaitu para malaikat yang mulia. Sehingga arwahnya para nabi ada di mana, Pak? Di tempat yang tinggi, di Illiyin, dibersamai oleh para malaikat yang mulia. Nah, derajat para nabi ini bertingkat. Ada yang diposisikan oleh Allah di langit pertama, ada yang diposisikan oleh Allah di langit yang kedua, di langit yang seterusnya, dan sampai langit ketujuh. Kok bisa, Pak?
Apa mereka bisa hidup di sana, Pak? Allah Maha Kuasa untuk memberikan kehidupan bagi arwah para nabi di posisi yang kita tidak bisa menjangkaunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Beliau naik ke langit, lalu beliau bertemu siapa? Para nabi. Dalam kisah itu Nabi SAW mengatakan, di langit yang pertama beliau ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua beliau ketemu dengan Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga beliau ketemu dengan Yusuf. Di langit yang keempat beliau bertemu dengan Idris. Di langit yang kelima beliau bertemu dengan Harun. Di langit yang keenam beliau bertemu dengan Musa. Di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan hadis ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Sehingga Rasulullah SAW dipertemukan oleh Allah dengan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ceritanya dalam Al-Qur'an di beberapa tingkatan langit. Di langit ini ketemu dengan Nabi A, di langit ini ketemu dengan Nabi B, Nabi C, dan seterusnya. Kita mengimani itu sebagai konsekuensi mengimani status beliau sebagai utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya. Berikutnya yang kedua adalah arwahnya para syuhada. Arwah para syuhada ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tembolok burung-burung hijau yang mereka terbang di surga dan bertengger di sarang-sarang yang bergelantungan di atas atau di bawah arsy. Coba kita lihat di sini. Seorang ulama tabi'in bernama Masruq. Masruq ini muridnya Ibnu Mas'ud, juga pernah berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang firman Allah di surat Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup dan mereka diberi rizki di sisi Rabb-nya. Nah, ketika Masruq bin Ajda' tanya kepada Ibnu Mas'ud tentang ayat ini, lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, aku juga pernah bertanya itu kepada Nabi SAW tentang makna orang yang terbunuh di jalan Allah itu hakikatnya mereka hidup. Itu maksudnya apa? Lalu Nabi SAW mengatakan, Bapak perhatikan ini ya. Arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadil mu'allaqatun bil arsy tasrahu minal jannah haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil. Arwahnya para syuhada berada di tembolok-tembolok burung-burung hijau. Mereka punya qanadil. Qanadil, Bapak lihat, sarang burung yang gantung. Jadi dia seperti ada tali terus ada sarang di bawahnya. Itu namanya apa? Qanadil. Bentuk jamak dari kintil. Lihat lampu yang atas ini, Pak. Nah, seperti ini yang namanya qanadil. Bergelantungan, berada di atas. Ya? Dia punya qanadil, sarang-sarang yang bergelantungan. Mu'allaqatun bil arsy, bergelantungan di bawah arsy. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Burung itu bisa terbang di dalam surga kemanapun yang dia inginkan. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian dia nanti bersarang di tempat gelantungan tadi. Masya Allah. Itulah arwahnya para syuhada. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Al-Qadhi Iyad menyebutkan hadis ini dan beliau mengatakan wa fihi anal arwaha baqiyatun la tafna. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ruh itu bertahan hidup dan tidak binasa. Fayuna'amul muhsin.
Orang yang baik diberi kenikmatan oleh Allah, wa yu'adzabul musi, dan orang yang buruk diberi azab oleh Allah. Wa qad jaa'a bihil Qur'an wal athar. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih. Baik. Dan Nabi SAW juga pernah bercerita tentang arwah sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal pada saat peristiwa perang apa, Pak? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu di mana sih, Pak? Hah? Ya, di Mu'tah. Di mana Mu'tah itu? Di Yordan. Dan sampai sekarang kan makamnya masih ada ya. Sehingga kalau Anda ke Yordan nanti akan ada arahan makam 3 sahabat. Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Thalib, satu lagi Zaid bin Harithah. Karena 3 sahabat ini meninggal dalam waktu bersamaan ketika peristiwa perang Mu'tah. Ja'far meninggal dunia dalam posisi tangannya dipenggal oleh musuh. Beliau membawa panji ketika perang Mu'tah, lalu dipenggal oleh musuhnya sehingga tangannya putus. Kemudian beliau ambil panji tadi dengan tangan kirinya, dipegang pakai tangan kirinya, ditebas oleh musuh sehingga tangan kirinya putus. Lalu oleh Ja'far panjinya diambil dan dipegang pakai leher sehingga tetap berdiri, tapi dipegangi pakai leher. Kemudian ditusuk oleh orang musyrikin sampai akhirnya beliau tumbang, meninggal dunia. Radhiyallahu anhu arda. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada Ja'far. Allah berikan sayap kepada Ja'far. Kata Nabi SAW, ra'aitu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini saudaranya Ali. Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Ra'aitu Ja'far bin Abi Thalib malakan yatiru fil jannah ma'al malaikati bijanahain. Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib seperti malaikat yang terbang di surga dengan 2 sayap yang dia punya. Allah gantikan dengan kemuliaan, tangannya ditebas oleh musuh saat peristiwa jihad, dan Allah gantikan dengan sayap yang indah sehingga dia bisa terbang di surga kemanapun yang dia inginkan. Baik. Kemudian arwah orang yang beriman yang bukan syuhada. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, Pak ya. Kalaupun kita tidak punya kesempatan untuk mati syahid di medan jihad, semoga kita punya kesempatan untuk mati dalam posisi sebagai mukmin ahlu sunnah. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Innama nasmatul mu'min ta'irun ta'allaqa fi syajaril jannah. Arwah orang yang beriman itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada burung-burung yang mereka bergantung di pepohonan surga. Jadi kalau tadi arwah syuhada ada di mana, Pak? Di tembolok burung-burung hijau yang ada di surga, gantungnya itu di bawah arsy. Kalau yang ini di pohon surga. Hatta yurji'ahu Allahu ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsu. Sampai kemudian Allah kembalikan mereka ke jasadnya saat semua manusia itu dibangkitkan oleh Allah. Sehingga arwah itu dipertahankan oleh Allah di dalam surga dalam keadaan menikmati aneka keindahan surga. Itulah nasmatul mukmin. Jadi kalau ada orang yang merasa dia seperti mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ya, saat dia berada dalam mimpinya, dia memang belum masuk surga, tapi terkadang ditampakkan oleh Allah sebagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hambanya yang beriman. Ada beberapa orang yang dia sempat cerita pernah mati suri ya, sampai ditangisi oleh orang di sekitarnya, sudah siap mau dimandikan, tiba-tiba bangun. Nah dia cerita, situ seperti berada di lorong yang remang-remang, panjang jauh. Saya melewati itu,
Kemudian melihat berbagai macam suasana yang tidak normal dia lihat ketika di dunia. Saya melihat kumpulan orang-orang putih semua berada di sebuah titik tertentu. Ya, itu seperti orang mimpi ditampakkan oleh Allah kejadian gaib yang belum pernah dia saksikan dengan indranya ketika hidup. Akhirnya dia lama sekali nggak bangun-bangun. Sebenarnya dia sudah mati atau belum, Pak? Sudah mati atau belum? Belum. Kenapa belum mati? Karena tidak ada kematian di dunia ini 2 kali. Sehingga orang kalau sudah mati gak mungkin balik lagi. Yang dialami oleh orang ini seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tidur berapa lama? 309 tahun. Ini orang yang mati suri, dia tertidur atau mengalami pingsan mungkin seharian. Sudah? Dikiranya sudah mati. Padahal sebenarnya belum mati. Begitu dia balik, dia hidup lagi. Itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan diistilahkan oleh para ulama al-wafatus sughra, wafat kecil. Karena wafat itu ada 2, ada wafat kubra dan ada wafat sughra. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar, Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa yang sudah waktunya mati dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika jiwa itu tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu Allah tahan jiwa yang sudah waktunya mati. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Nah, yang dilepaskan inilah yang dikembalikan tadi, Pak. Sehingga jiwanya diangkat oleh Allah, lalu Allah kembalikan, maka dia bisa hidup kembali. Itulah kita yang tadi malam sempat tidur sesaat, jiwa kita diwafatkan oleh Allah sesaat, kemudian Allah kembalikan lagi. Sehingga saat bangun tidur, kita dianjurkan baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Zat yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Selanjutnya, di sana ada arwah pelaku maksiat. Di mana arwah pelaku maksiat ini? Arwah pelaku maksiat terutama mereka yang berbuat maksiat sampai akhir hayat. Waliyadzubillah, sampai ada yang mengakhiri hidupnya dengan maksiat tersebut. Maka arwah mereka dalam kondisi dihukum oleh Allah. Nah, Nabi SAW pernah bercerita tentang hukuman-hukuman arwah tersebut. Ketika beliau bermimpi, dalam mimpi itu beliau diajak oleh 2 malaikat melihat berbagai macam kejadian-kejadian aneh. Yang beliau lihat diantaranya, ada yang disiksa dengan cara kepalanya dipecah dengan batu. Ini merupakan hukuman bagi mereka yang menyebarkan kedustaan lalu disebarkan sampai penjuru dunia. Itu kalau sekarang kan mudah sekali ya. Orang buat status dusta, tinggal klik, di-share di mana-mana. Dan kedustaan di akhir zaman itu semakin banyak dibandingkan kedustaan di masa silam. Karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi sanawatun khadda'at. Sungguh akan datang di tengah manusia tahun-tahun penuh kedustaan. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihal sadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yuhawwanu fihal amin. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, pengkhianat diberi amanat, orang yang amanat dituduh pengkhianat. Kira-kira Anda sudah menjumpai zaman seperti ini belum? Sudah merasakan? Sudah. Pembuktiannya apa ini? Tapi ini pernah disabdakan Nabi SAW. Akan datang satu zaman yang disebut oleh beliau sanawatun khadda'at. Zaman penuh penipuan. Bahkan mohon maaf Pak, kadang ada orang yang terang-terangan bohong tapi punya pengikut. Misalnya
yang ngaku nabi palsu itu punya pengikut nggak Pak? Hah? Punya ya? Yang ngaku sebagai malaikat Jibril punya pengikut nggak dia? Punya. Kan dulu pernah ada ya kasus Musaddiq gitu ya. Nabi Musaddiq sama satunya Lia Eden. Ya. Akhirnya karena ini termasuk pelecehan agama, dua-duanya diperkarakan, kemudian masuk penjara. Nah, salah satu petugas itu tanya sama Musaddiq, wahai Musaddiq, apakah kamu pernah bertemu Jibril, Lia Eden, sebelum kejadian ini? Belum. Wahai Lia Eden, yang katanya Jibril, apakah kamu sudah pernah berkunjung ke Musaddiq? Belum. Ini Nabi sama Jibril gak pernah ketemu, gimana nih? Ketemunya di penjara. Ketemunya waktu mereka berkasus. Baik. Dan seperti itu ada gak pengikutnya Pak? Ada pengikutnya Pak? Nah, maka benarlah sebuah ungkapan ya dalam bahasa Arab, likulli syai'in waris. Orang buang apapun itu pasti ada yang nemu. Orang buang apapun pasti ada yang nemu. Sampai buang putung rokok ada yang nemu gak Pak? Maka walaupun sudah jelas-jelas ini penipu, pendusta, tapi pengikutnya masih ada. Pak, jangankan zaman sekarang Pak, baru saja Rasulullah SAW wafat, sudah ada yang mengklaim nabi palsu dan dia diikuti banyak orang. Musailamah al-Kadzdzab itu kan pengikutnya banyak. Kenapa kok pengikutnya banyak? Ada sebuah keterangannya bahwa ada sosok yang dia itu paling berpengaruh kenapa Musailamah itu dipercaya. Namanya Ar-Rajjal bin Unfuah. Ar-Rajjal ini sewaktu Nabi SAW hidup, dia itu belajar di Madinah dan menampakkan diri sebagai orang yang saleh, orang yang serius untuk belajar Islam. Sampai akhirnya dia pulang ke kampung halamannya Musailamah. Lalu dia membuat pernyataan dan dipercaya oleh masyarakat di sana, namanya Bani Hanifah, bahwa Muhammad dan Musailamah itu kongsi dalam kenabian. Kongsi dalam kenabian. Inna Muhammadan wa Musailamah ishtaraka fin nubuwah. Bahwasanya Muhammad dan Musailamah itu kongsi dalam kenabian. Jadi kenabian itu seperti perusahaan Pak, dimiliki oleh dua orang. Begitu pemilik pertama mati, maka pemiliknya selanjutnya tinggal yang kedua. Maka dia yang menguasai. Dipercaya sama orang Pak. Saking percayanya, ya mereka membela Musailamah sebagaimana layaknya membela Nabi. Tapi Allah tunjukkan kedustaan Musailamah. Berkali-kali dia mau menunjukkan mukjizatnya tapi gagal. Ada ibu-ibu yang dia mengadukan ke Musailamah, anaknya, bayinya itu rambutnya tidak lebat. Jadi ada beberapa rambut tapi kurang lebat. Minta kepada Musailamah, bisa nggak diobati biar rambutnya makin lebat. Akhirnya diusap sama Musailamah. Begitu diusap, rontok semua. Yang berharap rambutnya makin lebat, ini malah rontok semua. Ada juga orang yang mengadukan sumurnya airnya sedikit, berharap agar nanti kalau didatangi Musailamah airnya makin banyak. Diludahi sama Musailamah, airnya malah hilang semua. Sehingga Allah tunjukkan kebalikannya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, aneka kedustaan yang tersebar di dunia maya itu sudah berkali-kali ditampakkan bukti dustanya. Tapi kayak gitu masih banyak orang yang mau percaya. Nah, yang seperti inilah diceritakan Nabi SAW, dia akan dihukum oleh Allah, arwahnya dalam bentuk dipecah kepalanya ya, dengan sebuah batu. Jadi di situ ada orang yang tertidur, terlentang, lalu ada orang yang berdiri dengan membawa batu besar. Kemudian batu besar tadi dipukulkan di kepala orang yang tidur tadi, sampai pecah. Terus batu itu gelinding. Dikejar oleh orang yang memukul tadi, orang yang melempar batu tadi. Begitu kedapat, balik lagi, kepalanya sudah kembali utuh, dipecah lagi, gelinding lagi, terus seperti itu. Yang kedua, ada juga orang yang berenang di sungai darah. Ini hukuman bagi siapa? Pelaku riba. Orang yang makan riba, dia berenang di sungai darah. Ada juga yang dia dihukum oleh Allah dalam bentuk disembur oleh api dari dalam tungku. Kemudian dia naik ke atas. Lalu setelah api itu hilang, dia turun.
Disembur lagi, dia naik lagi. Ini hukuman bagi pelaku zina. Ada juga orang yang dijungkir, lalu mulutnya dirobek. Dijungkir ala araqibihim, dengan ditusuk araqibnya. Bapak lihat Pak, pegangi tumit Pak. Nah, di atas tumit itu ada apa Pak? Hah? Ada tendon ya. Nah, Anda lihat kalau orang jualan sate, dagingnya diapain? Dijungkir. Terus diapain? Ditusuk. Itulah yang disebut dengan araqib, jamak dari kata urqub. Dijungkir dalam posisi araqibnya ditusuk. Kemudian mulutnya dirobek. Musyaqqaqatun asdaquhum, mulutnya dirobek sampai belakang. Tasilu min huddam, mengalir darah di situ. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Itu siapa?" Jawab malaikat, "Humul ladzina yuftiruna qabla tahillatas siyamihim." Mereka itu adalah orang yang tidak puasa di hari atau di bulan Ramadan tanpa udzur, sudah membatalkan puasanya sebelum waktunya berbuka. Nah, ini aneka siksaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada arwah orang-orang yang punya kebiasaan buruk, sehingga arwah mereka ditaruh di tempat yang isinya hukuman. Dan ada juga arwah yang ditahan oleh Allah, sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Diceritakan Nabi SAW pernah diminta untuk menyolatkan jenazah. Kemudian beliau SAW bersabda, "Apakah di sini ada seseorang dari keluarga fulan? Keluarga jenazah ini ada enggak?" Para sahabat terdiam. Karena jika beliau mulai pembicaraan, mereka biasanya diam. Beliau ngulangi lagi, "Ada enggak keluarga si A ini?" Lalu ada seorang lagi mengatakan, "Ada ya Rasulullah." Maka seorang lelaki pun berdiri sambil menyeret kain sarungnya di barisan yang paling belakang. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ma mana'aka fil marratainil ulayaini an takuna ajabtani." Tadi saya sudah tanya 2 kali, kenapa kamu enggak jawab? "Amma ini lam unawwih bismika illa li khairin." Aku tidak menyebut namamu kecuali untuk kebaikan. "Inna fulanan la rajulun minhum ma'surun bidainihi anil jannah." Ketahuilah, bahasanya jenazah ini dia tertahan untuk masuk surga karena utangnya. Fa in syi'tum fafduhu, kalau mau tolong tebus dulu utangnya. Wa in syi'tum fa aslimuhu ila adzabillah, kalau mau silahkan biarkan dia untuk diadab. Biarkan dia untuk disiksa di adab Allah. Sehingga Nabi SAW cari keluarganya, barangkali ada yang mau menebus utangnya. Itulah bahaya utang yang dibawa mati. Makanya sampai Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah orang yang mati punya utang. Baik, ini salah satu di antara dalil bahasanya ada orang yang arwahnya tertahan. Wallahu a'lam. Ada juga orang yang diberi kenikmatan oleh Allah di pintu surga, sebagaimana disebutkan dalam keterangan dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, "Asyuhada ala bariki nahrin bibabil jannah." Sebagian syuhada itu berada di tepi sungai di pintu surga. Fi qubbatin khadra, dalam sebuah kubah yang berwarna hijau. Yakhruju ilaihim rizquhum minal jannah bukratan wa asiyah. Dan dia diberi makanan dari surga setiap pagi dan sore. Masya Allah. Dan beragam arwah yang dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan posisinya. Wallahu a'lam. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 6. Syuruk jam berapa? Jam 6. Baik. Saya sediakan waktu 5 menit ya, sebelum jam 6. Barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Ada?
Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya tambahkan biar genap sampai jam 6. Sekarang kita akan coba bahas berkaitan dengan bisakah orang itu mimpi ketemu orang yang sudah mati? Bisakah orang itu mimpi ketemu dengan orang yang sudah mati? Jawabannya bisa. Sehingga orang hidup bisa ketemu orang mati, tapi di alam mimpi, bukan di alam nyata. Karena arwah itu tidak dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia. Sehingga Allah pertemukan mereka di alam yang berbeda, itulah di alam mimpi. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika mati dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha ketika tidur. Sudah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ketika menjelaskan ayat ini kata Ibnu Abbas, "Inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam." Arwah orang yang hidup dan roh orang yang mati bisa bertemu ketika mimpi. Fatata'arafu ma sya'allahu minha. Lalu mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga terkadang mimpi ketemu bapak yang sudah meninggal, mimpi ketemu ibu yang sudah meninggal, mimpi ketemu kakek, mimpi ketemu A, mimpi ketemu B. Ya kalau memang yang dia lihat itu persis seperti wajah bapak dan ibunya, ya bisa jadi ini nyata yang dialami tapi dalam mimpi. Dia alami dalam mimpi. Baik. Termasuk diantaranya adalah mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun begini Bapak Ibu, benar nggak Pak orang itu bisa mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya betul. Dan siapa manusia yang pernah melihat sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat. Para sahabat. Sehingga sahabat itu kenal betul wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri fisik beliau kenal betul. Pasca wafatnya Nabi SAW, sebagian sahabat mimpi ketemu beliau. Karena sudah pernah ketemu beliau, jadi bisa mengenali ini Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang mimpi ketemu aku, berarti dia benar ketemu aku, karena setan tidak bisa menampakkan diri dengan wajahku. Sudah? Pertanyaannya, bagaimana kalau selain sahabat yang tidak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia ketika ketemu sosok tertentu bisa diyakini kalau itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya perlu di cross check dengan melihat penjelasan tentang ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia perlu baca misalnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang seperti apa wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa rambut beliau, dan seterusnya. Makanya begini, setan tidak bisa berubah wujud menampakkan sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa asli. Tapi setan bisa menampakkan dalam rupa tertentu lalu ngaku Nabi. Nah, yang kedua ini bisa. Jadi misalnya ditampakkan wajah serba putih, ya, pakaiannya semuanya putih, terus ngaku Nabi. Mungkin seperti ini? Mungkin, sangat mungkin. Sudah? Oleh karena itu, Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, siapa yang mengklaim mimpi ketemu Nabi SAW, coba ceritakan kepadaku. Betul enggak yang kamu lihat itu Nabi? Fisiknya seperti apa? Kalau salah, tidak sesuai dengan keterangan yang beliau terima, beliau akan mengatakan itu bukan Nabi. Itu bukan Nabi. Baik, Pak, saya mimpi Pak ketemu Nabi. Seperti apa Pak yang Bapak lihat? Beliau pakai jubah putih, panjang. Semua rambutnya putih, jenggotnya putih, bawa tas Hello Kitty. Waduh, wah. Ya, mungkin saja setan menampakkan wujud seperti itu dan ngaku Nabi, tapi aslinya bukan Nabi. Dan perlu dipahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ubannya bisa dihitung. Ubannya bisa dihitung. Jadi kalau dia lihat
Semua serba putih dari ujung sampai ujung dan jumlahnya banyak ubannya, ya, bisa kita katakan ini bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena uban Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dihitung. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi ini semakin menambah yakin berkaitan dengan keyakinan kita tentang arwah, dan yang kedua membentengi kita dari aneka keyakinan-keyakinan yang sifatnya khurafat, tahayul, tidak jelas, tanpa landasan tentang masalah arwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang apa? Indigo. Ya, dia bisa lihat di situ ada jin dan seterusnya. Itu hakikatnya kayak apa? Hah? Nah, normalnya begini. Manusia itu normalnya bisa melihat jin atau tidak? Tidak. Dan ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian dari posisi kalian tidak bisa melihat mereka. Maka normalnya manusia itu tidak bisa melihat jin. Dan itu nikmat. Kita tidak melihat jin itu nikmat atau gimana, Pak? Nikmat. Coba bayangin ya. Kalau manusia bisa melihat jin, Pak, di mana jin paling suka bertempat? Di toilet. Bapak buka toilet, Masya Allah, penuh dengan aneka muka yang menyeramkan itu. Kira-kira jadi keluar nggak? Padahal sudah mau buang air itu. Hidup ini akan terganggu. Anda berkendara misalnya lewat tol, baik gelap maupun terang, tapi di depan Bapak punya berseliweran makhluk gitu. Ini ketabrak semua itu. Kira-kira gimana? Anda tidak akan bisa tenang. Maka tidak bisa melihat jin itu anugerah. Tidak tahu hal yang gaib itu anugerah atau tidak, Pak? Anugerah ya. Sudah. Andaikan kita tahu hal yang gaib. Saya tahu apapun yang Bapak lakukan tadi malam. Bapak juga tahu apa yang saya lakukan tadi malam. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Mau ketemu kita takut, Pak. Saya tahu jumlah rekening masing-masing ada di sini. Bapak juga tahu berapa jumlah rekening kita semua. Maka tidak tahu hal yang gaib itu anugerah. Makanya kita tidak diperintahkan, gak usahlah cari-cari ilmu pengen tahu hal yang gaib, pengen tahu jin, karena itu ilmu gak normal. Lah terus bagaimana kalau ada orang yang bisa melihat jin? Berarti itu tidak normal. Kok bisa, Pak? Jin menampakkan diri kepada dia. Bukan dia punya kemampuan melihat jin. Saya ulangi ya. Jin menampakkan diri kepada orang ini. Bukan karena orang ini melihat jin. Karena pada asalnya manusia nggak punya kemampuan itu. Tapi ada jin yang menampakkan diri kepada sebagian manusia. Nah, terkadang ada anak yang dia diganggu sehingga dia ditampakkan dirinya. Saya punya teman dari Malang, Bu, itu. Ya indigo kayak gitu. Dari kecil sampai dia sudah lulus kuliah. Nah, pasca dia lulus kuliah itu dia sebenarnya sudah mulai stres dengan kondisi indigo. Yang paling dia takutkan itu bukan penampakan. Udah biasa bagi dia. Dia lihat ada kepala menyeramkan apa, biasa. Tapi yang paling membuat dia kaget itu ngebling. Bling 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 bling, tiba-tiba langsung di mukanya bling. Itu yang membuat dia terganggu sekali. Dan dia sudah berusaha untuk mengusir, zikir pagi petang sudah dia lakukan, kajian tauhid dan seterusnya. Minta solusi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan situasi ini. Dia sendiri gak nyaman. Akhirnya saya cuma sampaikan, terkadang jin itu dolim sama manusia. Anda dikageti orang lain itu dolim gak, Pak? Hah? Dikageti orang lain, seneng gak, Pak? Enggak ya? Kita kan sakit hati ya. Kadang kaget bikin kita sakit hati. Kadang kita emosi. Maka ada sebagian orang yang dikageti sama jin. Itu dolim yang dilakukan oleh jin kepada orang tersebut. Kalau memang sudah nggak bisa dihindari, kamu sudah melakukan ini dan tetap jinnya itu ngeyel, udah sampaikan saja sama jinnya. Lanjutkan kezalimanmu kepadaku, nanti tak tuntut di akhirat.
Nanti dituntut di akhirat. Bisa nggak? Bisa. Sebagaimana dia nanti akan dibangkitkan di akhirat, kita dibangkitkan di akhirat, yang dolim akan dituntut oleh orang yang didolimi di akhirat. Sehingga ada jin yang terkadang merasuk pada jasad manusia, nggak mau keluar-keluar. Sudah diruqyah berkali-kali tetap bertahan saja. Kok nggak hilang, Pak? Ya, karena saking kuatnya dia ingin bertahan di situ. Tapi ini dolim. Sehingga nanti dituntut. Kalau kamu nggak keluar, tak tuntut dirimu di akhirat. Ya, tinggal pilihannya, silahkan saja bertahan untuk berbuat dolim. Tapi ingat, hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.